Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Kamis 27 Januari, suatu cicipan awal akan ciptaan baru. Bandingkan Keluaran 20 ayat 8-11, Ulangan 5 ayat 12-15, dan Ibrani 4 ayat 8-11. Perbedaan apa yang Anda temukan berkenaan dengan arti perhentian Sabat? Seperti yang telah kita lihat, ayat-ayat dalam kitab Keluaran dan Ulangan ini mengundang kita untuk melihat ke masa lalu. Mereka menasihati kita untuk beristirahat pada hari Sabat untuk merayakan pencapaian Tuhan atas saat penciptaan dan penebusan. Ibrani 4 ayat 9-11, bagaimanapun mengundang kita untuk melihat ke masa depan. Ini memberitahu kita bahwa Tuhan telah mempersiapkan perhentian Sabat di masa depan. Itu menyarankan dimensi baru untuk memelihara Sabat. Peristirahatan Sabat tidak hanya memperingati kemenangan Tuhan di masa lalu, tetapi juga merayakan janji Tuhan untuk masa depan. Dimensi pemeliharaan Sabat di masa depan selalu ada, tetapi seringkali diabaikan. Setelah kejatuhan, itu menyeratkan janji bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan ciptaan pada kemuliaan aslinya melalui Mesias. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan tindakan penebusannya melalui pemeliharaan Sabat, karena Sabat menunjukkan puncak penebusan dalam ciptaan baru. Pemeliharaan Sabat adalah antisipasi surga di dunia yang tidak sempurna ini. Ini selalu jelas dalam tradisi Yahudi. Kehidupan Adam dan Hawa, The Old Testament Pseudepigrapha oleh James H. Charlesworth, halaman 18. Sebuah karya yang dibuat di antara 100 sebelum Masehi dan 200 Masehi, mengatakan hari ketujuh adalah tanda kebangkitan, perhentian dari zaman yang akan datang. Sumber Yahudi kuno lainnya mengatakan zaman yang akan datang adalah hari yang seluruhnya merupakan perhentian Sabat untuk selama-lamanya. The Mishnah, A New Testament, halaman 873. Otiot dari Rabi Akiba, sumber yang kemudian berkata, Israel berkata di hadapan Yang Maha Kudus, diberkatilah Dia, Tuan dunia. Jika kita mematuhi perintah-perintah, pahala apa yang akan kita dapatkan? Dia berkata kepada mereka, dunia yang akan datang. Mereka berkata kepadanya, tunjukkan kami yang serupa. Dia menunjukkan hari Sabat kepada mereka. Antisipasi penebusan Sabat, Judaism, A Quarterly Journal, volume 16, halaman 443-444. Sabat adalah untuk perayaan, kegembiraan, dan ucapan syukur. Ketika kita memelihara hari Sabat, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa kita menerima anugerahnya. Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Sejauh tindakan dilakukan, pemeliharaan Sabat mungkin merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Bagaimana Anda dapat belajar untuk memelihara hari Sabat dengan cara yang sungguh-sungguh menunjukkan pemahaman kita tentang apa sebenarnya keselamatan oleh iman, terlepas dari perbuatan hukum? Bagaimana perhentian pada hari Sabat merupakan ekspresi keselamatan oleh kasih karunia? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 4, lebih khusus ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, di sana menjelaskan mengenai suatu hari perhentian yang masih ada, yang harus kita masuk di dalam hari perhentian tersebut. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Apakah hari perhentian itu? Kita boleh dapatkan itu di dalam ayatnya yang keempat di dalam Ibrani pasal 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Itulah sebabnya oleh karena Allah berhenti di akhir
pekan penciptaannya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti apa yang Allah teladankan. Ketika Allah berhenti, Allah menyucikan hari ketujuh. Demikian pula kita sebagai pengikutnya, seharusnya kita mengikuti teladan yang telah diteladankan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini juga tertuang di dalam 10 hukum di hukum yang keempat. Bukan berarti hukum yang keempat ini lebih tinggi dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, tapi seringkali penurutan terhadap hukum yang keempat kita lalaikan. Tapi kapasitas antar hukum pertama sampai hukum yang ke-10 itu sama. Di dalam perjanjian baru ketika Yesus ada di dunia, dia juga menyucikan hari yang ketujuh. Buktinya adalah setiap hari tersebut ia masuk ke rumah ibadat dan dia berbakti. Dan setelah Yesus naik ke sorga, tiba di zaman para rasul, contohnya Rasul Paulus, setiap hari ketujuh dia masuk ke rumah ibadat dan dia mengajarkan firman. Dan di dalam kitab Ibrani ini Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus masuk ke hari perhentian yang Allah telah sediakan, yang tadi kita sudah lihat bersama di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Kita menyucikan akan hari yang ketujuh ini bukan untuk mencari-cari keselamatan, tetapi justru atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, rasa syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan menuruti akan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Penurutan terhadap hukum adalah karena kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memasuki akan hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan. Kami akan terus mengasihi Tuhan dengan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.